Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Saya bacakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Bersama Yesus Lakukan Perkara yang Besar. Puji Tuhan Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap kita pasti sudah tahu tentang cerita ini, tentang kisah ini. Ini adalah kisah hidup dari seorang gembala domba dan akhirnya dia diangkat menjadi seorang raja di Israel. Di sini menceritakan bahwa Daud sedang melawan Goliat yang sangat luar biasa. Luar biasa dalam apa? Luar biasa dalam fisiknya yang begitu ditakuti oleh orang-orang. Bahkan dikatakan bahwa Goliat sangat tinggi dan tidak ada satupun orang yang berani untuk melawan Goliat. Tetapi kita melihat pada saat itu ketika Daud melihat bahwa tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan Goliat, maka Daudlah yang memilih untuk melawan Goliat. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Goliat memiliki badan yang sangat tinggi, bahkan dikatakan bahwa dia memiliki perawakan yang sangat kejam, sehingga membuat orang-orang tidak berani untuk melawan dia. Tetapi kita melihat bahwa Daud di sini sama sekali tidak takut Bapak Ibu Saudara. Coba kita berpikir, kalau mau pakai pikiran manusia, Daud hanyalah seorang yang biasa. Bahkan kalau mau berbicara tentang fisik, Daud hanya memiliki tubuh yang biasa saja, bahkan tidak sebanding dengan Goliat yang begitu besar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah mungkin dia bisa melawan Goliat? Apalagi dikatakan bahwa Daud hanya mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, Daud saat itu mempunyai senjata. Tetapi dijelaskan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat meskipun Daud memiliki umban dan batu pada saat itu, tetapi yang dia sangat andalkan di sini adalah nama Tuhan. Di sini, Daud sama sekali tidak menggunakan senjata seperti Goliat. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Goliat memakai senjata yang lengkap. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud mempunyai iman kepada Tuhan. Kenapa saya katakan dia mempunyai iman? Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Meskipun dia tidak datang dengan senjata yang lengkap seperti yang seharusnya orang pakai untuk berperang atau bertarung. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, Daud hanya mengandalkan nama Tuhan. Sungguh ini adalah iman yang luar biasa yang harusnya juga dimiliki oleh setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa melihat Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita bahkan ketika kita berada dalam kondisi terburuk dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini engkau alami situasi yang menyakitkan. Rasanya engkau alami banyak hal-hal yang begitu mustahil. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kehidupanmu. Ketika Daud berperang pada saat itu kita tahu bahwa dia memenangkan peperangan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang perlu menjadi pembelajaran bagi setiap kehidupan kita. Bahwa hal-hal yang rasanya mungkin sangat mustahil bagi kita, tapi percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu yang kita rasanya mustahil. Ketika Daud imani hanya dengan nama Tuhan, Tuhan mampu menolong kehidupannya, kita melihat bahwa Daud memenangkan peperangan itu. Kita melihat bahwa sangat luar biasa kuasa Tuhan ini. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Situasi apa yang Anda rasakan saat ini? Situasi apa yang engkau rasakan saat ini? Mungkin rasanya seperti tidak mungkin, mungkin rasanya seperti engkau dihajar habis-habisan oleh keadaan. Tetapi percayalah bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan perkara yang besar. Kalau hari ini engkau memiliki pergumulan yang menyulitkan engkau, bahkan tantangan hidup yang menghajar engkau sampai berada di titik terendah kehidupanmu, percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan segala sesuatu.
Yesus sanggup menyelesaikan setiap pergumulan hidupmu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, yang mungkin tadi rasanya kita tidak mampu, tapi ingat kalau bersama dengan Yesus, kita mampu melakukan apapun itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terus mengingatkan kepada setiap kita untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, berpengharapan kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Bahkan pengharapan kita akan membawa kita untuk semakin lebih lagi mengenal pribadinya Tuhan. Kemudian kita akan lihat bahwa ketika kita terus berpengharapan kepada Tuhan, kita akan alami yang namanya mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, kita akan terus memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, dari kisah Daud ini tergenapi sudah lagu bahwa aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat dan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kalau kami berpengharapan kepada Tuhan, setiap pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Setiap Tuhan pergumulan kami ketika kami sampaikan ke hadapan Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, kami hari ini mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami mau terus belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin masalah yang kami hadapi saat ini mungkin besar Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu kerjakan segala apa yang kita doakan. Apa yang menjadi permasalahan kami. Kami percaya ketika kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Oleh sebab itu Tuhan terus teguhkan iman kepercayaan kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh terus melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tapi oleh sebab itu pengharapan kami di dalam Tuhan membawa kami untuk terus mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.